Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata berjudul Vampir Penunggu Villa. Cerita ini ditulis oleh Kak Yosiros. Buat kalian yang ingin membaca secara langsung tulisan dari Kak Yosiros, kalian bisa langsung kunjungi saja Facebooknya. Dan linknya Mimin sudah taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini. Dan cara like, komen, subscribe dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Cerita yang akan aku angkat yaitu cerita mamaku yang bersahabat dengan vampir Cina penunggu villa. Pastinya tahu wujudnya seperti apa. Vampir identik dengan menghisap darah manusia sebagai makanannya. Tapi teman mama nih jauh dari kata menyeramkan. Bagaimana ceritanya? Kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Mamaku tinggal di perkebunan transmigrasi. Terbilang masih banyak hutan asli di sana. Mamaku juga seorang pekerja keras dan tidak mau diam. Ada saja yang dikerjakannya. Semenjak ditinggal almarhum ayah, mamaku mengerjakan pekerjaan di kebun sawit sendirian tanpa dibantu oleh anaknya. Diam-diam mamaku mempunyai kemampuan melihat makhluk astral dan bersahabat dengan mereka. Singkat cerita, mamaku membeli kaplingan sawit. Setiap pagi, mamaku berangkat ditemani dengan beberapa orang yang merupakan satu kelompok dengan mama. Melihat lokasi yang cukup menyeramkan, Mama meminta bantuan tukang panen untuk membersihkan kapling sawit mama. Kadang, mama menginap di barak suku Nias yang bekerja sebagai tukang panen di 34 beberapa kapling sawit. Suatu ketika, terdengar isu bahwa di situ selalu nampak orang bunian berkeliaran di sekitaran kaplingan. Mama sengaja menginap di barak, tapi tidak juga bertemu dengan orang bunian. Kata orang yang sudah melihat, orang buniannya bertubuh pendek, kupingnya agak lancip dan sedikit jahil. Biasanya orang bunian seperti itu tingkat ilmunya sangat rendah, berbeda dengan orang bunian pada umumnya. Singkat cerita, hari ke hari pohon sawit milik mama mulai menampakkan hasilnya. Sekali panen, buah dapat sekitaran 900 kilo per satu minggu. Selang beberapa bulan, mama diminta jadi tukang masak di barak untuk memberi makan 200 orang. Mama pun menyanggupi dan membawa teman yang jadi tukang masak di tempat hajatan. Pada waktu yang sudah ditentukan, mama dan keempat temannya menuju barak dengan membawa peralatan masak dan perlengkapan lainnya. Mereka menginap di barak selama seminggu dengan bayaran yang cukup besar. Di hari pertama bekerja, mama dan rekannya sudah mulai sibuk dari pagi menyiapkan sarapan untuk para pekerja. Setelah semua selesai, mama ingin menelpon cucu yang ditinggalkan di rumah. Karena tidak tahu harus kemana, mama bertanya pada salah satu penghuni barak. "Dek, di sini jaringan susah ya?" tanya mama. "Iya bu, kalau mau nelpon harus ke villa yang ada di belakang dapur umum," kata salah satu penghuni barak. "Jalannya lewat mana?" tanya mama kembali. "Ikuti aja jalan setapak yang ada di samping dapur, terus ke belakang. Nanti nampak villa yang sudah lama tak berpenghuni," jelas penghuni barak.
Mamaku memang tidak takut sedikit pun. Ia menyelusuri jalan setapak yang diarahkan penghuni barak. Dengan santainya mama berjalan. Tak lama nampak sebuah villa yang tak terurus. Mama mencari tempat yang nyaman untuk menelpon. Sedang asik menelpon, tiba-tiba Mama melirik ke kanan kiri tapi tidak ada orang. Mama kembali melanjutkan pembicaraannya di telepon. Tiba-tiba, bokong Mama ada yang mencolek. Mama melihat ke belakang, tidak ada orang juga. Karena merasa tidak nyaman, Mama agak marah. Kalian, kalau mau menampakkan diri silahkan, tapi jangan main colek bokong gue. Kata Mama sedikit nada tinggi. Mama pun mengakhiri teleponnya dan kembali Mama dicolek lagi. Kan udah dibilang, jangan. Mama emosi sambil membalikkan badannya. Ada sosok makhluk vampir seperti di film Cina sedang tersenyum. Mama agak kaget karena yang mencolek dari tadi itu sosok vampir berpakaian petinggi kerajaan Cina zaman dulu memakai topi. Ya, persis seperti di film Cina. Terjadi komunikasi batin antara Mama dan vampir. Ternyata memang ada hantu vampir di dunia nyata. Oke, balik ke cerita. Kamu ngapain colek-colek aku? Kata Mama yang sedikit marah. Kamu harus bertanggung jawab atas rusaknya rumahku, kata vampir itu. Rumah yang mana? Aku aja baru pertama kali kesini, kata Mama. Itu rumahku, jawab vampir menunjukkan ke sudut villa. Ada sebuah tempat sembahyang untuk para leluhur. Ternyata tempat untuk menancapkan dupa dibuang oleh orang jahil. Ya sanalah, minta sama orang yang udah merusak rumahmu, jangan sama aku, kata Mama. Vampir itu masih berada di depan Mama. Ia tidak mau pergi dari sana. Setiap Mama akan langkahkan kaki, vampir itu menghalangi jalan Mama dan sedikit buat Mama kesal. Jadi maunya apa sih? Temanku pada nunggu di sana, kata Mama sedikit marah. Lalu, Mama kaget, kok vampir bisa melakukan hal itu. Belum hilang rasa kaget Mama. Ternyata bukan hanya satu vampir. Ada sebanyak ratusan vampir memenuhi villa tersebut. Ada vampir wanita dan anak-anak. Buset, ini vampir banyak banget, guman Mama. Ya, dulu majikan manusia saya menyuruh kami tinggal di sini. Tapi setelah majikan kami pergi, kami tidak terurus lagi. Bahkan villa ini sering dijarah barang-barangnya oleh orang yang tinggal di barak, jelas si vampir. Kalian pernah mengganggunya? Tanya Mama. Pernah, aku mengganggu penghuni barak yang mengambil lemari di lantai 2. Aku nampakkan diri ke anaknya. Sekarang kami ingin berteman denganmu karena kami tahu kamu bisa diajak komunikasi. Baiklah, saya terima kalian jadi temanku, tapi dengan syarat. Jika ingin berteman denganku, ketika kamu menampakkan diri, jangan tampak wajah seram kalian, kata Mama. Ya, terima kasih, kata si vampir. Dia memperlihatkan rasa bahagianya dengan loncat-loncat seperti poci. Akhirnya Mama berpamitan kepada si vampir untuk pulang ke barak. Pertemanan pun terjadi. Selama seminggu, Mama selalu menuju villa tempat vampir itu berada. Suatu hari, ketika Mama dan rekan-rekannya sedang kumpul bareng, terdengar suara siulan begitu keras hingga terdengar oleh rekan-rekan Mama. Mereka mencari sumber siulan tadi. Bu Neng, dengar siulan tadi, kata salah satu teman Mama. Dengar, emangnya kenapa? Sahut Mama. Siulannya kok keras sekali?
Dari suaranya itu bukan burung, kayak suara orang. Tapi di jariku nggak ada. Kata temannya lagi. Itu siulan dari villa, saya disuruh ke sana. Kata Mama. Di sana nggak ada orang, Bu Neng. Kata temannya. Di sana itu banyak orang, mata kamu nggak akan nampak, tapi mata saya nampak mereka. Mama menjelaskan keadaan villa yang terbengkalai. Kalau kamu gak percaya, yuk ikut aku, kata Mama sambil mengajak temannya. Tak lama Mama pergi ke villa dengan mengajak kedua temannya untuk membuktikan apakah villa itu ada orang atau tidak. Tapi kali ini Mama diberikan kunci villa oleh penghuni barak. Selang beberapa menit, sampailah ketiganya di villa itu. Mama langsung membuka pintu villa. Keadaan di dalam villa penuh debu dan berantakan sekali. Sementara kedua temannya mengintip dari kaca jendela villa. Mama mulai menaiki tangga. Ia disambut oleh salah satu vampir yang kata Mama, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Saat ditanya namanya saja, ia menulis huruf Cina dengan lidahnya. Bahasa isyarat dari vampir tidak begitu dimengerti. Tak lama kemudian, muncul vampir wanita muda di hadapan Mama. Dan ternyata dia mengerti bahasa Mama. Terjadi percakapan batin antara mereka. Kamu udah lama tinggal di sini? Tanya Mama pada vampir wanita. Saya sudah lama di sini. Saya salah satu anak pemilik villa ini. Terus, kenapa kamu jadi vampir? Saya mati bunuh diri karena saya diperkosa sampai hamil. Daripada keluarga saya menanggung malu, saya akhiri hidup saya dengan bunuh diri. Jawab si vampir. Terlihat wajah murungnya. Kasihan sekali nasib semasa hidupnya. Sedang asyik ngobrol, tiba-tiba baju Mama ditarik oleh dua vampir anak kecil. Keduanya mengajak Mama menuruni tangga menuju ruang dapur. Keduanya memberi isyarat kalau vampir kecil ini lapar dan ingin makan. Sayang, kesini tuh Mama gak bawa makanan untuk kalian. Lagian mau cari di mana dupa sama rokok liong. Mama gak tahu di mana belinya. Kata Mama kepada kedua anak vampir tersebut. Tapi keduanya terus merengek minta makanan. Mama gak janji ya, kalau ladang sawit Mama hasilnya besar, Mama bawain makanan buat kalian. Tapi jangan marah kalau setiap kesini gak bawa makanan. Kata Mama, kedua anak vampir sepertinya mengerti bahasa Mama. Sementara kedua rekan Mama yang berada di luar villa menyaksikan gerak-gerik Mama. Mereka melihat Mama seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi mereka tak bisa melihat dengan siapa Mama berbicara. Tak lama kemudian, Mama keluar dari villa dan mengunci villa tersebut. Hari pun sudah sore. Mama pulang ke barak dengan kedua temannya. Malam pun tiba, Mama dan teman-temannya hendak beristirahat lebih awal. Karena besok adalah hari terakhir menginap di barak sebagai tukang masak. Alhamdulillah seminggu jadi koki, urusan memasak tidak ada kendala. Seperti biasa, Mama tidak bisa tidur lebih awal karena faktor usia, jadi agak susah tidur lebih awal. Setiap malam, Mama selalu ditemani oleh sosok orang bunian dengan ditandai suara derap kaki yang cukup keras bila orang bunian itu datang. Malam semakin larut, Mama mulai merasa lelah karena energinya sedikit terkuras. Berkomunikasi dengan vampir penunggu villa siang tadi. Singkat cerita, hari berganti pagi. Ini adalah hari ketujuh. Mama dan temannya sudah mulai memasak sarapan untuk para pekerja selepas subuh tadi. Mereka sekalian memasak menu untuk makan siang nanti. Semua dikerjakan dengan sangat cepat. Mungkin karena ini hari terakhir, jadi koki agak lebih bersemangat.
Dari jauh, Mama melihat vampir penunggu villa sedang mengawasi Mama dan teman-temannya. Mereka setia menunggu Mama datang ke villa. Kembali, terdengar siulan begitu keras dari arah villa. Menjadi sebuah kode, Mama permisi ke teman-temannya untuk pergi ke villa. Lagi pula pekerjaan memasak sudah selesai. Mama disambut dengan ratusan vampir yang loncat ke sana kemari sebagai ungkapan rasa senangnya karena dikunjungi oleh Mama. Mama segera mengeluarkan kunci villa dan membuka pintu villa. Ketika memasuki villa, Mama disambut oleh vampir kecil yang membawa lidi. Kemudian disabetkannya ke badan Mama. Sontak saja Mama kesakitan. "Aduh, kamu ini ngapain nyamber aku pakai lidi?" kata Mama sambil meringis kesakitan. "Aku mau makan," kata vampir kecil. "Walah, nyari di mana makanannya? Aku aja nggak tahu," kata Mama. Kemudian baju Mama ditarik oleh vampir kecil yang lain. "Ini lagi, mau ngapain?" Sambil melirik ke samping. "Aku pingin pegang aja," kata si vampir kecil. "Yaudah, tapi jangan disabet lagi pakai lidi, sakit tahu," kata Mama yang masih merasakan perih akibat sabetan si vampir kecil. Setelah mengajak main para vampir kecil, Mama pun menemui teman vampirnya yang sudah menunggu di lantai atas. "Tadi malam kamu datang mengganggu penghuni barak ya?" kata Mama seakan ingin tahu. "Iya, aku mengganggunya karena mereka mengambil barang-barang dari sini. Itu milik kami," jawabnya. "Emang apa yang diambil?" tanya Mama kembali. "Lemari hias, lemari pakaian, meja, sofa, dan masih banyak lagi." "Oh, tapi itu kan punya majikanmu. Lagi pula kalian gak akan menggunakannya. Jangan sampai mengganggu anak kecil," bujuk Mama. "Nanti aku ambil anaknya," ancam si vampir. "Jangan, kasihan orang tuanya. Jangan ganggu lagi ya," rayu Mama. "Aku gak akan ganggu mereka, asalkan kamu tidur di sini," kata si vampir. Melihat keadaan villa seperti itu, Mama menolak secara halus. Vampir berusaha membujuk Mama untuk menginap 1 hari di villa, tapi Mama menolaknya. "Daripada kamu di sini, ikut aja ke rumahku. Di sana banyak kawannya," ajak Mama pada si vampir. "Gak mau. Di rumah kamu penghuninya seram dan jahat. Aku takut sama orang tinggi besar yang diam di pohon belakang. Terus di dalam rumah ada perempuan rambutnya panjang 5 meter sama anak kecil kepala botak," katanya. Memang di rumah Mama banyak makhluk astral yang entah datang dari mana. Sedangkan Mama sendiri dijaga oleh si harimau belang kuning dan orang bunian yang baru saja Mama kenal di barak. "Kalau nggak mau, ke barak aja yuk. Kamu bisa cobain masakanku," ajak Mama kembali. "Nggak mau. Aku takut sama orang bunian. Mereka jahat sama kelompok kami." Mama berusaha meyakinkan si vampir bahwa orang bunian yang menjaganya adalah orang baik. Setelah berbincang cukup lama, tak terasa hari sudah sore. Mama pun berpamitan pada semua vampir yang ada di situ. Karena besok hari tidak bisa ke villa lagi, karena tugasnya sebagai juru masak sudah selesai. Mungkin Mama datang di villa dalam waktu yang lama. Setelah mengunci villa, Mama melihat raut wajah si vampir yang begitu sedih. "Jangan sedih gitu. Nanti kalau aku panen di ladang sawit, aku pasti datang kemari,"
Hibur Mama. Si vampir pun menganggukkan kepalanya. Ia takut Mama tidak akan datang ke villa lagi. Sementara Mama membereskan peralatan masak yang akan dibawa pulang. Teman-teman Mama kadang merasakan ada hawa dingin di samping mereka. Mama hanya berkata, para vampir itu ingin berkenalan dengan teman-teman Mama. Pada malam harinya, Mama pun berpamitan pada orang Bunian juga. Mama mengetahui kalau malam itu si vampir sedang memperhatikannya dari jendela tempat Mama menginap. Si vampir tak bisa mendekat karena dia takut ada harimau sedang memeluk Mama. Esok paginya, Mama berpamitan pada penghuni barak. Mama dan keempat temannya meninggalkan barak dan villa. Mungkin ke sana lagi dalam waktu yang agak lama, menunggu jadwal panen di kapling sawit Mama. Oh ya, mungkin para pendengar heran, kok vampir nggak minum darah? Jadi sama majikannya tidak dibiasakan minum darah. Makanya waktu ketemu Mama, vampir itu hanya minta dupa, rokok liong, dan aneka buah. Terus ada satu vampir yang masih kental banget bahasa Cinanya. Kalau ngomong sama Mama pakai bahasa isyarat. Mama juga kurang paham. Pas Mama menanyakan nama si vampir, ia mengeluarkan lidahnya dan menulis huruf Cina di dinding. Demikianlah kisah awal mula pertemuan Mama saya dengan vampir penunggu villa. Langsung saja kita masuk ke bagian cerita vampir teman gaib Mamaku. Ketemu lagi nih sama aku. Semoga semua yang mendengarkan cerita ini dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, kita langsung saja mulai ke kelanjutan cerita dari vampir penunggu villa. Pukul 6 pagi, Mama berangkat dari rumah menuju ladang sawit yang berada di kilo 32. Aku lupa nama tempatnya. Rupanya Mama sudah ditunggu oleh beberapa orang temannya yang merupakan satu kelompok dengan Mama. Hari Rabu ini hari panen kelapa sawit. Dengan perbekalan yang sudah dibawa, ada nasi beserta lauk pauknya, ada gula, kopi, snack ringan dan rokok, cukup buat ke ladang. Matahari mulai naik perlahan. Akhirnya Mama dan temannya sampai juga di ladang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Mama ingin beristirahat sejenak sebelum para pemanen sawit datang. Ketika sedang asyik duduk santai, punggung Mama ada yang mencolek dan leher Mama ada yang meniup. Mama sudah tahu kalau itu kelakuan vampir penunggu villa yang berada di dekat barak. Udah, gak usah colek-colek, ayo duduk sini, kata Mama sambil menggeser duduknya, memberi tempat untuk si vampir. Dengan meloncat dan tangan lurus ke depan setinggi bahu, vampir pun menuju tempat yang disediakan Mama. Kenapa kamu pagi-pagi sekali datang ke sini? Apa istri dan anakmu tidak mencari? Tanya Mama sambil menikmati sebatang rokok. Vampir itu hanya menggelengkan kepalanya dan terdengar ia menjawab, "Tidak, istriku lagi hamil. Aku sudah bilang pada istriku, aku akan menemuimu di sini." Si vampir celingukan mengawasi area sekitar ladang. Baik benar nih vampir, kata Mama dalam hati. Selamat ya. Ya udah, kalau mau makan sama minum ambil aja, udah disiapin. Tapi maaf, gak bawa dupa, nyarinya susah, kata Mama. Kamu tunggu di sini, tukang panen udah datang, entar dikatain orang gila, kata Mama sambil berdiri meninggalkan si vampir yang sedang duduk di kayu besar. Mama mulai beraktivitas, kadang membantu memungut biji sawit atau disebut brondolan ke dalam karung ukuran 30 kilo. Waktu hampir tengah hari, Mama dan teman-teman beristirahat. Salah satu di antaranya sedang memasak air,
untuk menyeduh kopi yang sengaja dibawa Mama dari rumah dengan menggunakan anglo dan panci butut. Vampir menghampiri Mama dengan mencolek punggung Mama. Mama menggeser duduknya dan mempersilahkan vampir itu duduk di antara teman-teman Mama. Kopi sudah siap diminum dengan cangkir seadanya. Mereka menyeruput kopi sambil bercerita tentang pekerjaan hari ini. Vampir pun menghirup uap kopi. Ia begitu menikmatinya. Setelah acara minum kopi selesai, Mama dan teman-teman melanjutkan pekerjaannya karena ingin pulang lebih awal. Diam-diam, vampir membantu pekerjaan Mama hingga selesai. Lumayan capek hari itu. Mama beberapa kali duduk istirahat. Teman-teman Mama tidak tahu kalau Mama sedang ditemani oleh vampir. Waktu menjelang sore, Mama menunggu teman yang lain untuk pulang bareng. Tapi saat mau pulang, vampir menarik baju Mama. "Bu, bajunya nyangkut di kayu," kata teman Mama. "Oh iya," kata Mama melepaskan tarikan si vampir. Begitu akan berdiri, baju Mama ditarik kembali, seakan tidak diizinkan untuk pulang. "Ini kayu demen sama baju ibu ya? Dari tadi kesangkut aja." Sambil menarik baju Mama yang dipegang vampir, ada rasa sedih di wajah vampir itu karena Mama akan pulang. Mama membereskan tas bekalnya dan bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan yang lainnya. "Aku pulang dulu ya. Minggu depan balik lagi kemari. Terima kasih sudah menemani aku di sini. Kamu pulang sana. Kasihan istrimu lagi hamil," kata Mama yang mulai menghidupkan motornya. Vampir mengangguk saja, lalu ia membalikkan badannya dan meloncat pergi dari ladang Mama. Ketika Mama sudah berjalan beberapa meter dari ladangnya, si vampir sudah berada di samping motor Mama. Ternyata si vampir ingin menghantar Mama sampai perempatan jalan. Mama hanya tersenyum melihat si vampir yang meloncat-loncat mengawal Mama. Sesampainya di perempatan jalan, Mama pura-pura berhenti dengan alasan mau buang air kecil. "Sampai sini aja anternya ya. Kasihan kamu harus loncat-loncat. Mana jauh ke rumahmu? Terima kasih udah mengantarku sampai di sini," kata Mama. Vampir hanya mengangguk saja. Mama pun berlalu dari hadapan si vampir dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dari jauh si vampir hanya memperhatikan Mama pergi bersama teman-temannya. Saat Mama melihat ke belakang, si vampir sudah tidak berada di sana. Waktu pun sudah sore. Mama ingin cepat sampai ke rumah dan beristirahat. Alhamdulillah, walau usia sudah tidak muda lagi, tapi Mama masih bisa melakukan pekerjaan karena sepeninggalan almarhum ayah, semua dikerjakan sendiri oleh Mama. Seminggu sekali setiap hari Rabu, Mama selalu pergi ke ladang karena memang jadwal panen mingguannya setiap Rabu. Walau buahnya belum menghasilkan bertonton, tapi bisa menutupi kebutuhan hidup Mama selama ditinggalkan almarhum ayah. Tepatnya hari itu hari Rabu seperti biasa. Mama bersiap untuk berangkat menuju ladang kelapa sawit. Tas bekalnya sudah ada di punggungnya. Rencananya Mama akan mandi di sungai dekat ladang Mama. Perlengkapan mandi pun dibawa beserta handuk dan pakaian bersih. Mama menghidupkan sambil memanaskan motornya. Setelah dirasa cukup, Mama berangkat menuju ladang karena sudah ditunggu oleh temannya. Pagi itu cukup sejuk. Di saat orang belum terjaga dari tidurnya, Mama sudah ada di jalan. Itulah perjuangan seorang mama. Untuk mencukupi kebutuhannya, ia rela melakukan apa saja agar bisa melanjutkan hidup. Sesampainya di ladang, Mama memarkirkan motornya sambil menunggu tukang panen datang. Seperti biasa, Mama selalu duduk santai dahulu.
Terasa ada colekan di punggung dan tiupan angin di bagian leher. Mama sudah menebak, pasti vampir itu datang lagi menemani Mama. Kamu bikin kaget aja ya, gak usah pakai colak-colek segala. Kalau mau nemenin, sini duduk di sampingku, kata Mama. Dari belakang Mama muncul vampir yang minggu kemarin menemani Mama. Dengan ciri khasnya meloncat-loncat, vampir menghampiri Mama dan duduk di samping Mama. Wajahnya tersenyum karena bisa bertemu dengan Mama kembali. Yang ditunggu Mama sudah datang. Mama meninggalkan vampir yang sedang duduk manis sembari mengawasi sekitar. Mama sedang asik memungut biji sawit. Ada sekelebat bayangan di antara pohon sawit. Mama tidak begitu fokus, karena mungkin itu si vampir yang sedang menemaninya. Tapi, kelebatan itu cukup mengganggu pandangan Mama. Akhirnya, Mama mencoba fokus kontak batin dengan bayangan yang berkelebat. Mama penasaran, apa sebenarnya yang berkelebat itu? Tolong, jangan ganggu pekerjaan saya. Kalau mau ketemu, tunjukkan wujudnya. Jangan berkelebat begitu saja, kata batin Mama. Tak berapa lama ada respon dari pemilik bayangan tersebut. Di depan Mama muncul sosok vampir yang umurnya tua sekali. Rambutnya sudah putih, alis dan kumisnya sama panjangnya dan berwarna putih. Baru pertama kali Mama melihat sosok vampir beralis dan berjenggot putih. Si vampir tua itu pun membungkukkan badannya sebagai isyarat memberi salam. Mama hanya balas mengangguk saja. Mama takut teman-temannya yang lain melihat Mama dan menganggapnya tidak waras. Mama memberi isyarat kepada vampir yang sedang duduk di atas kayu agar segera menghampiri Mama. Si vampir meloncat dengan cepat. Sekejap saja sudah berada di dekat Mama, hingga membuatnya terkejut. Setan, kalau datang tuh jangan suka bikin kaget, kata Mama. Vampir hanya tersenyum. Aku mau tanya, tadi aku lihat vampir yang sudah tua. Siapa itu? Tanya Mama pada si vampir melalui kontak batin sambil memungut biji sawit. Oh, itu kakek buyut dari keluarga kami. Ia datang dari daratan Cina hanya untuk melihat istriku melahirkan nanti. Begitulah penjelasan si vampir. Dari ekor mata Mama, vampir tua itu sedang mengawasi Mama dan si vampir. Karena takut terjadi sesuatu, segera Mama menjauh dari si vampir. Mengingat si vampir sudah beristri. Waktu istirahat pun tiba, kopi pun sudah tersedia. Sembari duduk di kayu besar, Mama dan teman yang lain bersantai sejenak bersama tukang panen. Si vampir selalu mengganggu waktu santai Mama, hingga Mama kebingungan mengatasinya. Takut temannya menganggap Mama tidak waras. Bu Neng, tinggal di villa itu aja, daripada bolak-balik ke rumah. Sekalian bersihin tuh villa. Si tukang panen berharap Mama mau tinggal di situ. Gak mau, banyak penghuninya. Terus ada warga baru di situ, si Kun-kun. Tolak Mama. Iya Bu, si Kun-kun itu selalu meresahkan yang tinggal di barak. Penampakannya bikin kami takut. Si tukang panen yang lainnya membenarkan dugaan Mama. Tuh kan, Ibu jadi malas berhubungan dengan si Kun-kun. Biarin aja villa itu kosong. Kalau ditempatin orang, malah mereka mencelakakan kita lagi, kata Mama sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Hayo, kita lanjutin pekerjaannya, biar pulangnya nggak kesorean, ajak Pak Ketua kelompok. Semua orang yang ada di situ membubarkan diri menuju ladang masing-masing. Tinggal Mama yang masih duduk sambil mengamati pekerjaan tukang panen. Niatnya Mama mau mandi, tapi mendadak Mama dikejutkan dengan wajah si vampir yang sudah menyeringai di depan wajah Mama. Sih, kilonya,
Kebiasaan, kalau ngagetin tuh suka bikin aku takut. Sana, lihat istrimu yang lagi hamil. Umpat Mama. Si vampir menganggukkan kepalanya dan menghilang di hadapan Mama. Ada perasaan lega saat si vampir pergi, karena tidak ada gangguan lagi. Saat si vampir menghilang, terasa dingin di telapak kirinya. Lalu Mama melanjutkan aktivitasnya. 1 jam lagi pekerjaan selesai. Mama berniat mandi di sungai yang letaknya di belakang ladang. Segera diambilnya perlengkapan mandi dan pakaian bersih yang ada di bagasi motor. Mama menyelusuri jalan menuju sungai. Terlihat air sungai sangat jernih hingga tambak dasar sungai. Sesampainya di sana, Mama langsung masuk ke dalam sungai. Airnya terasa sejuk. Sedang asyik mandi, ekor mata Mama melihat ada kelebatan bayangan. Mama merasakan bukan vampir tua yang ia jumpai di ladang. Bayangan itu sejak dari tadi mengawasi Mama. Gak usah ngintip di situ. Ayo, keluar. Jangan malu. Mama memberanikan diri untuk menyapa. Dari balik rimbunan semak-semak, muncul vampir wanita yang sedang mengandung. Mama langsung menebak, vampir wanita ini adalah istri dari vampir teman Mama. Si vampir wanita meloncat sambil memegang perutnya yang membesar. Sepertinya tinggal menunggu waktu untuk melahirkan. Kamu istrinya vampir yang suka temani aku kan? Mama langsung menebak. Si vampir wanita menganggukkan kepalanya sebagai isyarat membenarkan. Kenapa ngintip? Mau mandi? Sini, mandi bareng. Ajak Mama. Si vampir wanita itu agak ragu dengan ajakan Mama. Ia memperlihatkan yang dilakukan Mama. Mulai dari menyiram badan, menggosok badan dengan sabun, sampai menyikat gigi. Gak usah malu, sini mandi, nanti aku ajarin. Ajak Mama kembali. Akhirnya tanpa ragu, si vampir wanita membuka pakaiannya. Yang tersisa hanya kain penutup dada dan celana pendek saja. Ia pun mulai meloncat ke arah sungai dan mendekati Mama. Entah apa yang ada di pikiran Mama saat melihat vampir wanita ini sedang hamil dan berkeliaran sendirian. Boleh aku pegang perutnya? Kata Mama. Si vampir wanita menganggukkan kepalanya. Mama memegang dan mengelus perut buncit si vampir wanita tersebut. Janinnya terasa bergerak dengan cepat saat tangan Mama menyentuh perutnya. Nanti kalau mau lahir, anakmu pasti perempuan. Kata Mama, si vampir wanita hanya tersenyum, mengisyaratkan kegembiraannya. Sini, aku ajarin. Disiram dulu badannya sama air, terus pakai sabun gosok sampai berbusa ke badan. Kata Mama sambil memperagakan cara mandi ala Mama. Hayo, coba peragain, kata Mama kembali. Si vampir wanita itu mulai membasahi badannya dengan air. Maklum aja, entah berapa ribu tahun ia tidak mandi, Mama memberikan sabun pada si vampir wanita tersebut. Ia mulai menggosok badannya dengan sabun sesuai arahan Mama. Lalu dibasuh badannya kembali. Terlihat kulitnya putih sekali, terkena cahaya matahari sore. Mama mulai menyelesaikan mandinya bersama si vampir wanita. Gimana? Agak segeran badannya kan? Kata Mama yang sudah berganti pakaian. Begitu juga dengan si vampir wanita. Ia mengangguk sebagai jawaban. Cepat pulang, hari sudah sore. Nanti kamu dicariin suamimu. Lain kali kita mandi lagi di sini, kata Mama. Si vampir wanita hanya mengangguk dan pergi menghilang dari pandangan. Mama berjalan menuju motor bututnya untuk menyimpan pakaian basah dan peralatan mandi di bagasi motor. Ketika akan berbalik, si vampir teman Mama sudah berada di depan Mama.
dengan senyumnya yang menyeringai, memamerkan gigi taringnya yang hitam karena tidak sikat gigi. Dasar setan, ngagetin aja kerjaannya. Mama ngomel menahan rasa kagetnya. Si vampir meloncat kegirangan mengelilingi Mama. Gak usah caper kayak gitu. Kamu itu udah tua. Bentar lagi istrimu mau melahirkan. Ejek Mama, tapi sayang kali ini Mama kepergok ngomong sendiri. Bu, kok ngomong sendirian? Gak ada orang di situ. Teriak teman Mama yang memergoki Mama bicara sendirian. Oh, itu. Ini ada SMS dari teman. Sok perhatian lagi. Jawab Mama agak gugup. Gara-gara kamu, jadi aja aku ketahuan ngomong sendirian. Kata Mama. Si vampir menyenggol tubuh Mama hingga orang yang melihat Mama seperti akan jatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 sore. Panen di ladang sudah selesai dan semuanya bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Ada raut kesedihan terlihat di wajah si vampir. Mama meyakinkan dia bahwa Mama akan datang lagi sekitar 2 minggu yang akan datang. Si vampir memaksa ingin ikut pulang ke rumah, tapi Mama menolaknya karena takut yang akan menimbulkan kegaduhan. Ya, di rumah Mama memang ada beberapa makhluk tak kasat mata yang berdiam di rumah. Di ruang dapur ada perempuan berambut panjang sekali dan anak kecil berkepala botak. Mereka berada di atas, kadang penampakannya membuat Mama sedikit kaget. Di belakang rumah ada makhluk tinggi besar, rambut gimbal dan berbulu. Di samping rumah dekat pohon durian ada 2 makhluk yang bertengger di sana. Si Kun-kun dan si nenek bongkok. Mereka semua entah datangnya dari mana hingga mereka tinggal di rumah Mama. Dengan segera, Mama menghidupkan motor bututnya untuk beranjak pulang. Seperti biasanya, si vampir mengantar Mama pulang sampai ujung perempatan jalan. Makasih udah dianterin pulang. Jagain binimu, bentar lagi mau lahiran. Kata Mama. Si vampir menganggukkan kepalanya, kemudian menghilang dari pandangan. Mama melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah. Singkat cerita, memasuki bulan puasa. Mama tetap melakukan aktivitasnya. Maklumlah, Mama itu tipe orang yang gak bisa diam. Karena kalau Mama diam saja di rumah, siapa yang akan memberinya uang untuk kebutuhan sehari-hari? Apalagi beberapa bahan pokok melonjak naik. Si vampir selalu menemani Mama ketika sedang di ladang. Ada saja tingkah si vampir agar menarik perhatian Mama. Apa mungkin si vampir ada perasaan suka sama Mama? Mereka berbeda alam. Wajah si vampir terlihat mulai tua, dengan alis dan kumis mulai panjang sedagunya. Masih ada garis tampan di wajahnya. Tapi menurut Mama, si vampir menyimpan rasa cemburu pada orang yang dekat atau berkomunikasi dengan Mama. Lucu banget sih, ada vampir cemburu dengan manusia. Bisa jadi karena seringnya bertemu dan menjaga Mama. Waktu pun berjalan dengan cepat. Suatu ketika, 2 pekan sebelum Lebaran, Mama masih sempat panen buah sawit di ladang. Karena biasanya menjelang Lebaran pabrik tutup, tak lagi menerima buah sawit. Setelah Lebaran pabrik akan beroperasi lagi. Seperti biasa, si vampir menemani Mama di ladang, bertepatan dengan kelahiran putri si vampir. Ada apa sih kamu? Kok loncatnya kayak kegirangan? Emang kamu mau kasih tahu apa ke aku? Selidik Mama karena si vampir bertingkah lain dari biasanya. Si vampir menggerakkan kedua tangannya seperti sedang menggendong anak. Ternyata istri si vampir sudah melahirkan. Istrimu sudah melahirkan? Selamat ya. Udah tua, masih masuk top cerak juga punya anak. Ucap Mama sambil tertawa. Si vampir membalas dengan senyum menyeringai. Ih, jangan senyum, aku takut lihat gigimu.
Canda Mama. Si vampir menunjukkan wajah marah karena disebut menakutkan. Gitu aja marah. Aku tinggal dulu ya, mau lihat tukang panen. Kasian gak ada yang bantu, kata Mama sambil berlalu dari hadapan si vampir yang sedang berdiri mematung di dekat pohon sawit. Tak terasa waktu sudah menjelang sore. Mama dan teman-temannya bersiap untuk pulang. Seperti biasa, si vampir mengantar Mama untuk pulang. Jaga anak istrimu. Nanti kalau ada waktu, aku datang ke villa. Makasih udah dianterin, kata Mama sambil melanjutkan perjalanan pulang. Si vampir pergi meninggalkan Mama dengan meloncat-loncat. Si vampir tidak menyadari, di saat ia meloncat-loncat, tubuh Mama terasa berguncang-guncang seperti naik kuda. Bu Eneng, naik motor kayak naik kuda, tanya temannya sambil tertawa. Iya, ini motornya kalau kurang lama dipanasin, jadi kayak gini, alasan Mama, padahal Mama tidak tahu kenapa Mama bisa seperti itu. Singkatnya, Lebaran pun tiba. Semua warga di tempat tinggal Mama menikmati suasana libur Lebaran sebelum aktivitas kerja dimulai pekan depan. Singkat cerita, Mama mendapat kabar kalau harga buah sawit turun Rp1.000. Mama mulai gelisah. Pada hari yang ditunggu, Mama bersiap berangkat ke ladang bersama teman satu kelompok. Tak lama, teman Mama yang menjadi ketua kelompok dapat kabar dari pihak KUD. Truk pengangkut buah sawit tidak bisa menuju ke sana karena jalannya terlalu rusak dan mengalami perbaikan. Mama membawa pakaian lebih dari satu, takut sewaktu-waktu harus menginap di ladang. Pagi itu, Mama dan teman-teman menyelusuri jalan yang masih tampak sepi. Sesampainya di ladang, mereka beristirahat sejenak sebelum beraktivitas. Tukang panen sudah berkumpul di suatu tempat. Sedang asyik mengobrol bersama teman. Rambut Mama seperti ada yang menarik. Lalu dilihat ke belakang. Wajah si vampir sudah ada di dekat wajah Mama dengan senyum menyeringai. Sialan kau, selalu bikin kaget. Mama tak bisa menyembunyikan rasa kagetnya hingga teman di samping Mama merasa heran. Kenapa Bu Neng? Siapa yang bikin kaget? Tanya temannya. Ini ada Lipa naik ke kayu, jadi kaget. Entah lari kemana Lipanya. Mama terpaksa berbohong lagi. Setelah waktu istirahat dirasa sudah cukup, mereka mulai memanen buah sawit. Si vampir mengawasi Mama dengan setianya. Tak terasa sudah tengah hari. Mama sedang duduk santai dan terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Teman Mama yang bisa melihat si vampir hanya tersenyum saja. Dengan tingkah Mama seperti itu, teman-temannya mulai curiga. Pak, Bu Neng terlihat aneh selama kita sering kemari, tanya salah satu teman Mama. Bu Neng ada yang menemani, tapi dia nggak ngeganggu kita. Selagi Bu Neng merasa nyaman, biarkan saja. Daripada kalian yang akan diganggu sama teman gaib Bu Neng, kata Bapak Murad, sebut saja begitu. Beristirahat ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok, memang terasa nikmat. Itu yang dirasakan oleh Mama. Si vampir selalu membuat Mama tidak fokus berbicara dengan temannya. Seolah-olah si vampir cemburu karena Mama berbicara dengan teman-temannya. Mereka menunggu truk yang biasa mengangkut buah sawit. Setelah dihubungi, ternyata mobil truknya tak bisa melewati jalan ke ladang mereka. Memang, semua buah hasil panen hari itu belum ada yang mengangkut. Jadi keputusannya mereka menginap di ladang sampai mobil truk bisa mengangkut hasil panen kali ini. Mendengar itu, si vampir meloncat-loncat mengelilingi Mama sambil isyarat kegirangan. Sebagai isyarat kegirangan, karena Mama tidak pulang. Akibatnya tubuh Mama terguncang-guncang hingga menarik perhatian teman yang lain.
Mama pura-pura melempar sesuatu dan lemparannya mengenai si vampir. Sontak saja, si vampir langsung melompat mendekati Mama dan menarik rambut Mama hingga Mama meringis kesakitan. Semuanya setuju untuk menginap 2 hari di ladang. Tukang panen mengajak Mama dan teman-temannya mengajak ke barak yang berdekatan dengan villa kosong. Mereka menempati rumah paling ujung. Dari barak nampak jelas berdiri sebuah villa yang terbengkalai karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Perlu dijelasin, kalau vampir yang tinggal di villa itu tidak meminum darah manusia. Mereka hanya makan dan minum dari asap dupa dan sesajen saja. Kalau mereka vampir penghisap darah manusia, sudah pasti para penghuni barak sudah jadi korban si vampir. Mama menyempatkan diri mengunjungi villa kosong tempat si vampir berada. Mama ingin menjenguk istri si vampir yang baru saja melahirkan. Dalam pandangan Mama, vampirnya makin banyak dan ada vampir yang menarik perhatian Mama. Vampirnya ganteng dan masih muda. Begitu akan masuk ke villa, tiba-tiba si vampir teman Mama sedang membawa anak bayinya hanya dengan memegang sebelah kakinya. Sepertinya si vampir sedang menjemur bayinya. Buru-buru Mama merebut bayi vampir dari tangan bapaknya. "Heh, setan, jemur bayi bukan kayak gitu. Kasihan bayinya. Masa jemur bayi kayak jemur baju? Pelan-pelan lah." Mama mencontohkan bagaimana menjemur bayi. Si vampir memperhatikan sambil celingukan. Mama mulai akrab dengan si bayi vampir. Tebakan Mama ternyata benar. Istri si vampir mengandung anak perempuan. Bayinya sangat cantik. Pipi bulat dan rambut diikat di tengah. Kata Mama, anak si vampir itu lucu dan mengemaskan. Tak berapa lama kemudian, istri si vampir keluar. Mama langsung memberikan bayinya. Ternyata sudah waktunya si bayi vampir untuk tidur. Tapi yang buat Mama kaget, bayi itu bukan tidur dalam ayunan kain. Tapi tubuh si bayi diikat dengan seutas tali tambang. Lalu diayun-ayunkan si anak bayi tersebut. Karena tidak nyaman, si anak bayi menangis dan meronta-ronta seperti kesakitan. Gimana aja kamu vampir?" kata Mama. Namanya vampir berbuat sesuka hatinya karena mereka hidup abadi. Waktu menjelang sore, Mama kembali ke barak. Sepertinya teman Mama hendak membeli bahan makanan untuk makan malam mereka. Saat malam tiba, selesai makan malam, pintu rumah sengaja tidak ditutup karena udara terasa panas. Si vampir sudah datang mengagetkan Mama. Ia meloncat-loncat mengelilingi Mama. Tingkahnya seperti ulat yang sedang dipucuk teh. Si vampir terus meloncat, kadang bergoyang tak tentu arah. Kadang seperti ulat membuat Mama bingung. Sepertinya si vampir akan menyampaikan sesuatu, tapi entah apa. "Kamu kenapa kayak gitu? Aku gak ngerti apa maksudnya," kata Mama kebingungan mengartikan tingkah si vampir. Si vampir terus berjumpalitan ke sana kemari. Mama merasa ada sesuatu yang terjadi. Tapi pikiran Mama tertuju padaku. Mama berusaha menghubungiku, tapi sia-sia karena tidak ada sinyal seluler di barak. Mama tiduran sambil memperhatikan tingkah si vampir yang mirip latung. "Aku ngantuk. Aku pusing lihat kamu goyang-goyang gak tentu arah," kata Mama sambil memejamkan mata. Si vampir terus saja bergoyang gak karuan, jumpalitan ke atas ke bawah. Ia melakukan itu hingga waktu hampir subuh. Si vampir membangunkan Mama dengan menarik rambut Mama dengan keras. Karena Mama tertidur sangat lelap, si vampir menendang bokong Mama dan berhasil membangunkan Mama. "Kalau mau pulang, ya udah sana," kata Mama yang masih mengantuk berat. Dengan mata setengah terbuka, Mama melihat si vampir pergi dan menghilang. Mama melanjutkan tidurnya kembali.
Waktu menjelang subuh, si vampir pulang ke villa. Setelah berpamitan pada Mama dan menarik rambut Mama, si vampir meloncat-loncat meninggalkan Mama kembali ke villa kosong. Menjelang pagi, Mama terbangun celingukan seperti mencari sesuatu. Oh iya, kan si Acong udah pulang waktu mau subuh, batin Mama. Acong itu adalah nama yang Mama berikan untuk si vampir. Setelah membereskan barang bawaannya, Mama bergegas menuju kamar mandi sebelum teman yang lain ingin mandi juga. Salah satu teman Mama membeli mie instan dan telur ayam untuk dimasak sebagai menu sarapan pagi. Setelah sarapan dan teh manis sudah tersedia, mereka pun mulai menyantapnya sambil berbincang tentang suasana malam di barak. Usai sarapan, Mama keluar dari rumah. Di antara 10 orang yang menginap di barak, hanya Mama, wanita satu-satunya. Sedang asyik menikmati rokok yang diselipkan di jari Mama. Kembali rambut Mama ditarik sesuatu. Mama menoleh ke belakang, tapi tidak ada orang. Tak lama rambut Mama kembali ditarik seseorang. Mama menoleh lagi ke belakang, tidak ada orang. Tak mungkin teman Mama ngusilin. Sementara jarak Mama dan teman Mama sangat jauh. Mama mengedarkan pandangannya ke sekeliling hingga muncul wajah dengan senyuman khasnya, membuat Mama kaget. Tamparan Mama telak mengenai wajah si vampir. Mampus, kena tampar kau kan? Mama sangat puas karena sudah menampar si vampir. Si vampir meloncat mengelilingi Mama dan menarik baju Mama. Bu Neng, itu bajunya nyangkut, kata salah seorang teman Mama yang melihat baju Mama tersangkut di tiang tempat Mama bersandar. Iya nih, ada paku rupanya. Mama berbohong lagi. Si vampir menyeringai dengan senangnya karena berhasil mengerjai Mama. Tak lama, si vampir mendekati Mama seraya ingin menunjuk sesuatu yang baru. Ternyata di luar villa sedang berdiri vampir muda dan ganteng. Loh, itu vampir kok ganteng ya? Buat aku ya, vampir gantengnya. Mama coba menggoda si vampir. Tapi di luar dugaan Mama, ternyata si vampir cemburu pada si vampir muda yang baru saja datang entah dari mana. Menurut Mama, vampir yang baru saja datang nih ganteng sekali dan berhasil membuat temannya si vampir Acong cemburu. Dengan wajah garang, si vampir menghantam apa yang ada di dekatnya hingga berantakan, membuat semua menjadi kacau. Si vampir menghilang dan sudah berada di dekat vampir muda. Si vampir langsung menghajar si vampir muda. Ia pun tidak mau kalah. Perkelahian antara vampir, teman Mama, dan vampir muda tidak dapat dihindari. Saling pukul, saling tendang, saling menghajar. Mama menikmati perkelahian si vampir. Udah, jangan berkelahi, teriak Mama hingga teman-teman Mama berlari keluar rumah. Mana Bu Neng? Katanya ada yang berkelahi. Mana? Tanya salah satu teman Mama kebingungan. Oh, itu ada burung lagi berkelahi di pohon sawit. Alasan Mama kali ini tidak tepat. Mulai aneh Bu Neng. Kirain orang yang berkelahi, gak taunya burung. Mereka masuk kembali ke rumah meninggalkan Mama sendirian yang sedang asyik melihat si vampir masih berkelahi. Hari menjelang siang, ketua kelompok mendapat info dari tukang panen bahwa mobil truk pengangkut buah sawit sudah sampai di ladang. Akhirnya yang ditunggu sudah datang. Mama dan teman yang lain segera berkemas-kemas dan bersiap menuju ladang mereka masing-masing. Tak sampai 10 menit, mereka sampai di ladang. Terlihat mobil truk sudah datang dan ada beberapa orang sedang menimbang dan mengangkut buah ke dalam truk. Singkat cerita, buah sawit milik Mama ditimbang paling akhir.
Tak disangka hasil timbangannya mencapai 1 ton 200 kilo. Padahal yang lain hanya mendapat kurang dari 1 ton. Semua berkat si vampir yang duduk di atas buah sawit saat ditimbang. Mama berpura-pura menunduk sebagai ucapan terima kasih buat si vampir yang telah membantunya. Waktu mulai menunjukkan pukul 4 sore, waktunya Mama dan teman-teman pulang ke rumah. Tersirat wajah kerinduan dengan suasana rumah dan keluarga. Selesai menimbang hasil panen, Mama dan teman segera melaju motornya pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mama disambut 2 cucu perempuannya, Intan dan Airin. Rumah sudah terlihat rapi, sudah bersih, makanan pun sudah tersedia. Walau hanya sayur bening bayam dan tahu beserta gorengan ikan asin buaya. Itu Mama yang kasih nama ikan asinnya. Karena ikan asinnya memiliki gigi kecil dan tajam seperti gigi buaya. Makanya disebut ikan buaya. Sore berganti malam, Mama menyuruh Intan ke konter ponsel untuk membeli paket telepon. Mama ingin menelpon aku, seperti mengkhawatirkan keadaan anak, menantu, dan cucunya. Mama mulai mencari nomor kontakku dan mulai menghubungiku. Ponselku pun berdering, tertera nama Mama dan foto Mama di layar gawaiku. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Nak. Kamu sehat kan? Terdengar nada khawatir. Alhamdulillah sehat. Kemarin Mama nelpon ya, tapi di telepon balik nggak aktif, kataku. Iya Nak, Mama lagi di ladang nyoba telepon kamu. Rupanya di sana nggak ada sinyal. Mama membenarkan hal itu. Gini Nak, kemarin malam si Acong datang ke Mama. Acong? Siapa Mah? Aku memotong pembicaraan Mama. Itu loh si vampir. Mama dan teman Mama tidur di barak. Buah sawit yang di ladang belum ditimbang. Jadi si Acong datang, terus tingkahnya aneh. Jumbalitan ke bawah, ke atas, ke dinding juga. Terus goyang-goyang gak karuan. Kayak pengen ngasih tahu sesuatu sama Mama. Terus Mama inget kamu. Kamu gak kenapa-napa kan? Mama menceritakan tingkah si vampir waktu Mama menginap di barak. Dengan berat hati, aku memberitahukan sesuatu. Padahal aku tidak mau menjadi beban pikiran Mama saat menerima berita dariku. Mah, Mas Aris sakit, diguna-guna sama orang. Kemarin ditangani sama orang yang punya padepokan. Kalau berobat ke dokter, suamiku mengidap gejala liver karena perut dan ulu hatinya bengkak. Terus tubuhnya semakin kurus, hingga nampak tulang rangka dadanya. Jelasku, yang diisyaratkan si vampir itu, Mama mau dapat kabar buruk darimu. Walah Nak, Mama udah duga waktu ketemu di Bagan. Kok Mas Aris makin kurus aja? Nada Mama terdengar iba mendengar berita dariku. Jadi, sekarang gimana Mas Aris? Mama ingin tahu keadaan mantunya. Udah diobatin Mah, perutnya makin besar seperti hamil 6 bulan. Terus setiap malam, perutnya berbunyi seperti sedang masuk angin. Kemudian kesulitan buang angin. Nah, dikasih rempah-rempah untuk diminum dan minyak kasturi untuk dioleskan kalau sewaktu-waktu perutnya sakit. Ucapku. Siapa yang tega buat menantu Mama sampai kayak gitu? Terus, kamu tahu siapa yang kirim guna-guna ke suamimu? Tanya Mama penuh selidik. Nggak dikasih tahu Mah. Didesak sama kawan Mas Aris juga. Orangnya nggak mau ngasih tahu. Nanti kan tahu sendiri. Kata orang yang ngobati Mas Aris akan mengalami yang dirasakan Mas Aris sekarang ini. Oh, semoga cepat sembuh suamimu. Biar bisa kerja lagi. Kasihan kamu sama anak kamu. Kalian kan perlu dinafkahi juga. Masa mengharap pemberian dari mertua aja. Mama selalu mendoakan kesehatan kami sebagai anak dan cucunya.
Memang sendiri kecil, aku sudah jauh dan kurang kasih sayang dari mama. Aku sudah jauh dan kurang kasih sayang dari mama. Bagaimanapun juga aku tetap anaknya. Rasa khawatir seorang ibu terhadap anaknya pasti ada. Mumpung mama telepon, aku sempatkan bertanya tentang si Acong, vampir teman mama. Mama mulai cerita dari istri si Acong mandi di sungai, terus melahirkan anak perempuan yang lucu, sampai terakhir si vampir berantem sama vampir ganteng. Aku tertawa mendengar cerita dari mama. Udah dulu ya Yos, mama mau istirahat dulu, jaga cucu mama. Pesan mama. Iya mama juga sehat-sehat di sana ya. Iya nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah cerita tentang si vampir teman mama. Ternyata isyarat yang diberikan si vampir pada mama. Rupanya si vampir tahu apa yang terjadi dengan suamiku. Jika mama tidak datang ke ladang, si vampir yang mengawasi saat penimbangan hasil panen. Hasil yang didapat tidak mengecewakan. Ketika pulang, ketua kelompok singgah ke rumah mama untuk memberitahu hasil timbangan buah yang dipanen. Si vampir selalu memberi isyarat pada mama tentang sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tapi, isyarat yang diberikan kadang membuat mama pusing untuk mengartikannya. Si vampir selalu setia menemani mama. Bisa dibilang, mama itu selalu menyapa pada makhluk astral yang ditemuinya. Sekilas yang melihat mama itu seperti orang gila, berbicara sendiri. Tapi bagi orang yang memiliki indera keenam, mama sedang berbicara dengan teman astralnya. Sekian cerita dari aku tentang teman gaib mamaku, si vampir Acong. Lain waktu kita sambung dengan cerita yang lain. Terima kasih untuk Mimin yang sudah membawakan ceritaku. Baiklah, Mimin pamit undur diri, tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.